akhirnya bisa masuk. Nunggu orang mau beribadah. Teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus mengajak kita, marilah kepadaku semua yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Mengapa sih Tuhan Yesus kok memanggil kita? Apakah memang benar semua orang milik beban yang berat? Itu benar teman-teman, sangat-sangat benar. Kalau beban-beban berat yang ada di dunia ini seperti sakit penyakit, kesusahan, bencana, itu bisa berakhir. Paling tidak kalau kita menderita selama 70 tahun atau 80 tahun. Tapi ada beban berat yang tidak bisa diatasi. Apa itu? Dosa. Seperti katakan Roma 3:23 mengatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi gak ada orang suci dong. Itulah beban yang paling berat yang manusia miliki. Dan mengapa sih begitu beratnya sampai dosa itu begitu menakutkan? Sebab Roma 6:23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, anaknya. Mengapa sih kok Tuhan Yesus ya? Mengapa hanya di dalam Tuhan Yesus? Coba. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:36 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, artinya kepada Yesus, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak percaya kepada anak, artinya tidak percaya kepada Yesus, maka dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap akan ada di atas orang itu, maksudnya orang yang tidak percaya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 kalau nggak salah, dia mengatakan, Allah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, maksudnya memiliki Yesus, dia akan memiliki hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak akan memiliki hidup. Jadi bagaimana teman-teman? Bagaimana dong supaya percaya Yesus? Mengaku, hanya mengaku teman-teman. Seperti dikatakan Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu tas berat. Nunggu lift. Jadi bagaimana teman-teman? Satu ayat lagi mengatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 37, ini juga kalau nggak salah alamat, dia mengatakan, ketika mereka mendengar hal itu, maksudnya mereka orang-orang yang mengikuti Yesus, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan kepada rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami lakukan saudara-saudara? Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kami lakukan. Jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan diselamatkan dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah teman-teman, apakah teman-teman punya beban? Pasti. Marilah datang kepada Yesus. Dia akan melepaskan segala beban kita, segala masalah kita yang paling tidak bisa kita atasi. Karena hanya dialah satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan kita. Juru selamat kita, dialah yang mengatakan di dalam sudah terbuka sudah masuk ke dia. Oke teman-teman, begitu aja ya pesan-pesannya untuk pagi ini. Lain kali saya ada cerita. Oke, bye-bye. Selamat beribadah. Hari ini saya mau latihan, coba kesiangan.